Pelayan membacakan ayat ganjil dan umat menyambutnya dari ayat-ayat genap. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 35. Dengan perikop segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Semua orang percaya yang diberkati Tuhan, Shalom. Pada Minggu 3 September 2023, tema yang saya pilih atau saya buat ialah komitmen orang beriman di dalam mengikuti Yesus. Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara-saudari majelis melihat bahan yang diberikan, judul tema ini berbeda atau tidak sama. Namun ini yang saya coba untuk melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Komitmen orang beriman di dalam mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari judul pembacaan ini sangat jelas. Dikatakan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Tentunya saudara-saudari, percakapan ini berawal dari banyaknya orang yang datang, banyaknya orang yang rindu untuk bersama dengan Yesus, bersama untuk menerima segala tanda, segala mujizat, tapi juga mengalami pemulihan dan kesembuhan, mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Hal yang menarik dalam pembacaan kita ialah dikatakan pada bagian yang pertama di ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Pada bagian ini tentunya akan ada pertanyaan. Namun juga Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini ada penambahan sebuah kalimat. Kalau pada Injil Matius, Markus atau Yohanes tidak menyebut situ tentang istri. Tetapi Injil Lukas ada menuliskan tentang istri. Dan bagian ini tentunya sangat mendasar sekali dikarenakan para pengikut-pengikut Yesus, para murid-murid Yesus juga tidak semua orang itu seorang diri. Pasti di antara mereka telah berkeluarga. Jadi sehingga ada hal yang menjadi dasar dari mana Dr. Lukas menuliskan bagian ini untuk bagaimana para pengikut-pengikut Yesus itu sendiri. Hal yang menarik yang kita jumpai dalam pembacaan ini setelah orang-orang banyak mengikuti Yesus, orang-orang berduyung-duyung, artinya mereka datang dengan begitu luar biasa, begitu berniat, begitu bersukacita, tanpa dihambat atau dihalangi oleh apapun. Hal yang tentunya dalam bagian ini kita jumpai adalah, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Membenci itu memberi pengertian perbedaan. Jadi kalau misalnya dua orang yang datang, yang satu itu dia sangat baik, dia melayani, dia mendengar, dia melakukan apa yang disampaikan. Tetapi yang satu dia mendengar tetapi tidak melakukan. Maka pasti Sang Tuhan itu akan memberi perhatian kepada yang mendengar dan melakukan, daripada yang mendengar tapi tidak melakukan. Bukan dia membenci tetapi tidak memberi perhatian, atau dia tidak memfokuskan perhatian itu kepada yang sebagaimana firman katakan begini. Jadi ketika kita dilibatkan atau kita terlibat dalam pelayanan, terkadang saya dan saudara-saudari itu mempertimbangkan kondisi keluarga. Saya mau melayani, tapi aduh di dalam rumah begini. Hari ini kita ada pelayanan ini, saya tidak bisa ikut, saya ada begini. Pemahaman inilah yang dikatakan membenci. Artinya kalau kita sudah dipanggil, ketika kita sudah berkomitmen, kita sudah buat kesepakatan bahwa saya dan teman-teman ada pelayanan tanggal ini, hari ini, jam ini, itu harus kita tepati, kita harus laksanakan. Nanti bilang, aduh teman-teman kamu lanjut, saya ada keluarga begini. Ini yang dikatakan, ini yang disampaikan Yesus. Membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Utamakan Tuhan. Ketika kita itu mengutamakan Tuhan di dalam bentuk pelayanan kita, doa, pujian, dan ibadah yang kita lakukan, maka ada berkat. Coba Ibu Bapak, saudara-saudara, kita buka di Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu,
maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi kalau sudah sepakat untuk pelayanan, jalan, lakukan. Jangan beralasan atau jangan sampaikan alasan karena ini. Hari ini dan beberapa minggu lalu kita tahu Bapak Tuti kondisi anaknya sekarang ada di dalam ruang inkubator. Tetapi ketika Bapak Tuti melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan itu. Tuhan perhitungkan itu. Itu yang firman katakan. Memang kondisi itu ada di dalam keluarga kita. Tetapi saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau datang melayani Tuhan. Saya mau datang bersama dengan umat di dalam persekutuan. Ini yang Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Tuhan memberkati. Apa pergumulan kita? Apa masalah kita? Tuhan turut bekerja. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita sudah bilang, aduh saya tidak bisa, saya ada batu pilih. Itu pasti Tuhan tidak akan lagi memperhitungkan kita. Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Itu sama halnya dengan dalam bagian firman Tuhan di Lukas pasal 9 ayat 61-62. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 61-62 dikatakan, dan orang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Di ayat 62 Tuhan Yesus katakan begini, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Siapa bilang terhadap setiap keluarga punya masalah? Semua punya masalah. Kita semua yang dipanggil sebagai pendeta, sebagai panatua, sebagai syamaz, sebagai badan pelayan unsur, PKB, PW, PAM, dan PAR, para pengasuh sekolah minggu itu punya juga pergumulan. Siapa bilang tidak ada pergumulan? Yang tidak punya pergumulan hanya malaikat yang datang dan bersama dengan kita. Semua punya pergumulan. Pasti kita semua pergi melayani, tapi kita pikir Tuhan di rumah ini bagaimana? Kita semua duduk dalam persekutuan, tapi hati ini ada pikir masalah di rumah. Ada pikir kondisi kekurangan di rumah. Itu wajar Bapak Ibu. Tapi ketika kita fokuskan perhatian kita kepada Tuhan lewat ibadah itu, janji Tuhan di dalam Keluaran tadi, pasti Tuhan berkati. Kosongkanlah pikiranmu, persoalan itu dari dalam pikiranmu, dari dalam hidupmu. Ikutilah ibadah itu. Sukacita, walaupun ada masalah di rumah, ada kekurangan di rumah. Maka Tuhan yang melihat hati, Dia akan menyelesaikan yang di rumah itu. Ini yang terkadang kita melihat di situ. Itu sebabnya Dia katakan, ia tidak dapat menjadi muridku. Murid itu berarti dengar, lakukan. Maka dia akan mendapat perhatian. Dia tidak dibenci. Ketika kita taat, ketika kita dengar melakukan, maka apa yang menjadi masalah kita? Ketemu Tuhan, sapu kondisi kesehatan, keluarga saya seperti ini, diri saya seperti ini, ekonomi saya seperti ini. Tuhan pasti membuka dan mengatur itu.
Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, terbaca di ayat 28 sampai 30 ini hanya sebagai ilustrasi saja. Dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Ini hanyalah sebuah ilustrasi dan sebuah bagian yang Tuhan sampaikan, Yesus sampaikan, ajarkan berdasarkan kondisi yang terjadi saat itu, konteksnya saat itu. Ini pengajaran ini berada di lingkungan daerah tempat perkebunan atau tempat di mana tanaman-tanaman dari orang-orang Israel itu ada. Dan orang-orang Israel untuk menjaga kebun itu mereka membuat menara. Untuk tujuan menara itu adalah menjaga kalau ada binatang yang masuk ke dalam kebun atau ada orang yang datang untuk mencuri. Tujuan menara itu dibuat. Dan ternyata kalau menara itu dibuat, orang harus punya perincian atau punya perhitungan yang matang. Tidak asal buat. Sehingga pekerjaan itu juga diselesaikan dengan baik. Tidak menjadi bagian di mana orang mengejek karena pekerjaan itu tidak selesai. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian ini berbicara tentang kita harus melihat seperti Amsal 18 ayat 10 bilang, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kalau orang bisa merawat kebun, bisa menjaga kebun dengan mendirikan menara, maka kita juga merawat hidup ini dengan menempatkan Tuhan sebagai menara yang kuat di atas segala-galanya. Menara yang kuat. Supaya apa? Apa masalah kita? Apa pergumulan? Apa persoalan kita? Ada di bawah ke menara itu. Sebab ketika kita ada di dalam menara itu, pasti berkat Tuhan mengalir. Dalam Amsal 18 ayat 10 bagian terakhir, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah saudara-saudari, ini bagian yang disampaikan dalam bentuk sebuah ilustrasi atau sebuah perumpamaan. Lalu kedua, di dalam bagian ini juga dalam bentuk perumpamaan ialah tentang seorang raja. Raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan-lawannya yang mendatangi dengan 20.000 orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau sebagaimana tadi saya katakan saya kutip Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan itu menara yang kuat. Dan ketika seorang raja melihat dan menjumpai ini, hanya langkah yang diambil adalah harus berdamai. Dikarenakan dia telah membuat perhitungan yang baik. Tetapi beberapa waktu lalu kita dengar tentang perkelahian Daud dan Goliat. Daud dan Goliat, itu kisah itu berbeda. Daud dan Goliat adalah pribadi di mana antara dua bangsa ini, antara yang menyembah Allah dan yang menyembah dewa, ada di dalam bagian itu. Ketika salah satunya kalah, apabila Israel kalah, maka Israel harus menyembah dewa-dewa orang Filistin. Demikian juga kalau Israel menang, maka orang-orang Filistin harus menyembah kepada Allah yang hidup. Itu konsekuensi dari peperangan itu, perkelahian itu. Dan kepada siapa Tuhan berkenan, dia pasti menang. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Daud sudah diurapi dalam 1 Samuel 16 ayat 12-13, Daud diurapi maka roh Allah tinggal di dalam dia.
Maka roh itu yang memimpin dia, yang membuat dia, dan yang menghadirkan segala tanda heran itu. Bukan karena dia hebat dalam berperang, tidak. Ini bagian yang kita jumpai. Kalau raja seperti ini adalah raja yang dia harus memperhitungkan prajurit-prajuritnya, kekuatannya. Itu sebabnya saudara-saudari, di bagian ini juga Tuhan Yesus bicara di ayatnya yang ke-33 dari bagian ini, 31 sampai dengan 33. Dan di bagian ke-33 dikatakan begini, demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap orang, saya dan saudara, apa yang kita lepaskan? Seperti yang dikatakan di ayat 26 tadi, membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan seterusnya. Dan dirinya, apa yang dilepaskan? Saya hendak baca bagi kita satu janji Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 30 sampai dengan 32. Nanti Bapak Ibu bisa mencatat atau saudara-saudari bisa mencatat bagian ini. Dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 30 sampai 32 dikatakan begini. Oleh karena itu aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharulah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, saudara-saudari, sebagai persekutuan yang dikasihi Tuhan, bagian ini tentunya berbicara untuk kita melepaskan apa yang selama ini menjadi bagian yang mengikat dan selalu menyatu di dalam gaya hidup kita yang bertentangan dengan firman Allah. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tadi kita mendengar hukum Tuhan. Jangan itu. Jangan itu tapi masih ada di dalam perilaku kita. Di dalam cara hidup kita. Di dalam kebiasaan kita. Bagaimana saya dan saudara-saudari mau menjadi murid Yesus? Bagaimana orang percaya mau menjadi murid Yesus? Sebagaimana tadi saya katakan dalam Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang mau membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak. Artinya saya dan saudara-saudari diantar dan dibimbing dan dibawa di dalam persekutuan dengan Tuhan untuk mengenal Tuhan. Untuk bisa melakukan setidak-tidaknya sedikit saja dari apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ketika kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada kita yang tidak bisa dilepaskan, maka apa yang kita dapat? Tidak ada. Untuk mengetahui siapa dan bagaimana keadaan saya, apa yang buruk yang ada di dalam diri saya, setiap orang yang tahu. Siapa kebiasaan buruk yang bertentangan dengan firman Tuhan, saya sendiri yang tahu. Tapi dari firman pada pagi hari ini mau mengajak kita lepaskan itu. Segala sesuatu harus dilepaskan. Mungkin yang lebih kental, lebih kuat itu soal adat istiadat. Tradisi kita turun-temurun. Kalau saudara sudah hidup di dalam firman Tuhan, saudara lihat bagian itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan ikut. Jangan datang dan terlibat di dalamnya. Kalau sudah masuk di dalam bagian itu, saudara dan saya terikat.
Jangan kita bilang, pendeta khotbah saja mau. Bapak Ibu Saudara, saya juga di kampung itu punya hak. Tapi ketika bicara soal Ondo Wafi, saya tidak pernah membawa diri. Karena itu Bapak ada orang mama dong bicara soal panggil setan-setan jadi. Saya pendeta yang keras, saya tidak mau. Soal tempatan, tanah saya punya luas. Tapi saya tidak bawa diri ke dalam situ. Bapak ada yang Ondo Wafi panggil, bicara, saya bilang saya tidak mau bicara soal bagian ini. Saya cuma serahkan Tuhan yang berperkara. Karena apa? Kalau sudah duduk di situ bicara dan panggil segala macam yang ada sembunyi di pohon-pohon, di batang-batang kayu dan sebagainya datang. Pendeta ini tidak mau. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita masih membawa diri ke dalam bagian itu, maka kita sendiri yang sedang mencelakakan diri sendiri. Kita ingat perkataan Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3. Ayat 16-17, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. Ayat 17 bilang, barang siapa membinasakan bait Allah itu, maka Tuhan akan membinasakan dia. Siapa? Kalau saya, kita sendiri. Tuhan binasakan kita, jangan bilang orang lain, jangan tuduh orang lain, jangan bilang swangian tam saya. Tidak, diri sendiri. Tuhan sudah bilang jelas, siapa membinasakan bait Allah, Tuhan akan membinasakan dia. Beberapa hari lalu Kak saya ada berdebat, berdiskusi, bukan berdebat ya, berdiskusi dengan saudara-saudara dari non-Papua. Mereka bilang, Bapak Pendeta, kenapa saudara-saudara di gunung itu bunuh terus? Kan kita pun saudara-saudara yang membunuh ini tidak tahu apa masalah. Saya bilang, ya benar. Terus apa lagi? Ya, don't tahu itu kan dosa. Saya bilang, iya benar. Tapi kalau hak diinjak, siapa mau tahan? Hak dirampas, siapa mau tahan? Biarkanlah mereka, berilah mereka ruang dan kesempatan untuk mengisi segala hal di sana berdasarkan kemampuan mereka. Jangan orang lain rebut dulu. Supaya mereka bisa merasakan, oh kalau jadi pegawai begini, oh kalau jadi kerja di pengusaha begini. Biarkan sendiri. Kalau kita rebut, maka ada pembunuhan. Memang betul, firman katakan, ketika saudara orang benar jatuh, tanah itu terkutuk. Kejadian 3. Tetapi Tuhan bilang jangan memperkosa hak orang. Kalau kita memperkosa, komitmennya itu, dampaknya itu. Jadi kalau saudara mau cari makan, saudara di tempat yang nyaman, yang aman, sudah di situ. Jangan saudara bilang peluang di sana paling besar, pergi. Ternyata saudara ke sana jadi korban. Bilang ke keluarga ya. Kalau saudara di bawah dan ada di tempat yang aman-aman saja. Jangan saudara mendengar peluang di daerah itu, bagus, dari saudara pergi ke sana, ternyata sudah jadi korban. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini hal yang sederhana saja. Berdasarkan apa yang kita jumpai dalam pembacaan ini. Sehingga bagi kita semua sebagai persekutuan, sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagaimana tadi saya kutip dari Yeskel 18, Tuhan bilang, saya tidak berkenan kepada kematian, tetapi saya berkenan kepada pertobatan. Saudara-saudari, kita lepaskan hal yang tidak baik dalam diri kita. Hal yang tidak menolong kita, hal yang tidak bermanfaat bagi kita, kita lepas. Supaya apa? Saya dan saudara-saudari bisa menerima dan mendengar sapaan, engkaulah muridku. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dikatakan, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang tidak mau
menjadi pengikut Yesus, yang memberi pernyataan dan memberi keputusan untuk tetap setia, untuk tetap bersama dengan Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian ini apa yang harus kita buat. Pesan-pesan firman Tuhan bagi kita, saudara-saudari, hal yang pertama, bagian pertama ayat 25 sampai dengan 27, mari kita melihat apa yang selama ini saya lakukan tidak seturut dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, saya tinggalkan. Yang bisa kita tinggalkan, kita lakukan. Hal yang kedua, saudara-saudari, segala apapun yang kita sedang atur dan rencanakan, mari kita mengundang Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 dikatakan, janganlah melupakan Tuhan dalam segala rencanamu. Undang Dia. Kita sudah ada masuk di jalan saat ini di dalam bulan bina keluarga. Inilah ruang, inilah kesempatan supaya kita selalu meminta kehendak Tuhan di dalam keluarga-keluarga kita, di dalam seluruh hidup kita, di dalam seluruh pergumulan kita. Dan hal yang berikut, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar. Dengan kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita semua pasti menjadi muridnya. Ketika dimanapun, ketika di situasi apapun, kita memanggil Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. Pasti Tuhan menyertai kita. Pasti Tuhan memberkati kita. Dan yang terakhir, di bagian terakhir dikatakan garam memang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi kalau dia tidak berguna, dia dibuang. Apa artinya saya dan saudara-saudari sebut diri orang percaya, orang Kristen, tetapi pada akhirnya di sana Tuhan bilang, enyalah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Berbicara tentang ini adalah berbicara bagian terakhir di sana. Di dalam Matius pasal 7, 21, 22 dan 23, Tuhan akan bilang, enyalah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Terus kita mau bilang apa? Tuhan, saya di dunia ini, saya di pendeta, saya ini penatua selama sekian periode berganti-ganti, saya pengurus unsur sekian periode, saya pengasuh sekolah minggu. Tapi hal-hal yang Tuhan katakan di poin pertama, kedua, ketiga, kalian tidak lakukan. Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Bilang, saya sudah baptis, saya sudah sidi, saya sudah nikah, tapi kebiasaan buruk masih menguasai ruang hidup kita. Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.